Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, ketemu lagi di Learning Journal Public Speaking Umi Kulsum. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk membicarakan atau berdiskusi bersama kalian mengenai tentang glossophobia atau fobia gitu, atau biasa disebut dengan demam panggung. Oke, sebelum masuk ke materi, jadi materi ini saya ambil atau saya ringkas dari kelompok 2 yang kemarin maju presentasi ketika mata kuliah public speaking pada Kamis kemarin. Nah, hari ini kan hari Jumat nih teman-teman. Jadi materinya masih baru kemarin disampaikan di hari Jumat. Di hari Kamis maksudnya. Sekarang kan hari Jumat nih teman-teman, ya kan? Nah, teman-teman, demam panggung atau glossophobia gitu, yang bahasa kerennya glossophobia, padahal artinya demam panggung. Maksudnya yang sering kita panggil itu demam panggung. Ini banyak sekali orang-orang mengalami demam panggung ketika berbicara di depan orang banyak ataupun dia menjelaskan kepada halayak luas gitu ya. Sama aja menjelaskan orang banyak, halayak luas sama halayak luas. Mohon maaf. Nah, apa sih glossophobia itu? Jadi glossophobia itu atau demam panggung itu kecemasan atau kegetiran gitu berbicara di depan orang banyak. Jadi ngomongnya tuh gemetar gitu tuh. Ngomongnya tuh enggak jelas ketika dia berbicara di depan banyak orang. Itu disebut fobia gitu. Nah, kemudian beda nggak sih kalau fobia, glossophobia sama orang gagap? Nah, mohon maaf sebelumnya, kalau gagap ini merupakan yang gagap asli gitu tuh ya, itu merupakan gangguan fisik gitu. Beda kalau ini mah. Kalau yang glossophobia itu termasuk gugup atau demam panggung. Beda ya, gugup sama gagap gitu. Sampai ada kan muncul istilah yang disebut itu, mohon maaf, ajis gagap gitu. Nah, sebenarnya bukan dia itu demam panggung gitu tuh si ajis gagap, akan tetapi emang di dalam dirinya dia ini memiliki kekurangan, yaitu gagap gitu ketika berbicara. Nah, orang gagap itu ketika berbicara seperti apa sih? Jadi orang gagap itu ketika berbicara dia akan mengulang-ulang perkataannya atau enggak jelas. Contoh kayak album sholawat gitu contohnya ya, tapi dia album gitu tuh, album sholawat. Nah, itu disebut gagap gitu kan. Jadi dia diulang-ulang perkataan atau bergetar ketika ngomongnya. Akan tetapi kalau semisal yang gugup itu hanya mungkin berbelit gitu tuh, kadang itu disebut gugup. Jadi perbedaannya sangat jauh sih sebenarnya gitu. Cuma emang kalau pengertiannya gagap, gugup itu mirip gitu. Contoh nih kalau orang gugup, misal di sini ada kata-kata album sholawat Nabi Merdu terbaru 2025. Nah, dia ngomongnya gini, album sholawat Nabi Merdu terbaru 2025. Itu biasanya orang gugup, ketambahan atau juga bisa mengulangi perkataannya gitu. Nah, itu orang gugup. Nah, kemudian mengatasinya gimana sih biar orang yang demam panggung bisa lancar ketika berbicara di panggung, berbicara di depan orang banyak? Itu caranya gimana? Yang pertama, harus merelaksasikan diri. Jadi dirinya harus rileks. Kemudian ada juga yang kemarin dibicarakan oleh pemateri Saroh itu, mengambil nafas perlahan gitu tuh. Ada kok teknik apa ya, saya lupa. Pokoknya di situ kita tarik nafas, kemudian kita keluarkan sampai 3 kali itu tuh. Nah, itu teknik untuk maju biar nggak demam panggung gitu tuh. Nah, yang saya dapat juga ada biar nggak demam panggung itu dari Karifai. Nah, Karifai ini beliau merupakan pembimbing dakwah gitu tuh ya. Sekarang juga udah menciptakan buku juga. Karifai ini menciptakan buku dakwah gitu. Nah, kalau yang beliau ajarkan pada saya atau teman-teman saya yang lain juga yang
Nah, oke teman-teman, dilanjut ya. Tadi maaf keralat karena ada kendala. Jadi yang diajarkan oleh Kak Rifai selaku pembimbing dakwah gitu ya. Beliau mengajarkan ketika kita maju tuh kita tarik nafas, kayak tarik secara dalam gitu ya. Kemudian kita keluarkan tuh sambil ngomong Allahu Akbar gitu. Nah itu ya, coba aja sendiri gitu. Itu yang diajarkan oleh Kak Rifai. Jadi ketika kita maju, kita tarik nafas dalam-dalamnya, kemudian sampai kita pengen ngeluarin, tapi ngeluarinnya sambil ngomong Allahu Akbar. Nah, itu ya teman-teman tips dari